Hai, Assalamualaikum. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Karena ini masih suasana lebaran, jadi saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang saya ucapkan di beberapa hari kemarin atau di video-video saya yang kemarin. Oke, di video kali ini saya akan bahas handphone yang agak beda ya dari handphone-handphone sebelumnya. Karena biasanya saya bahas untuk handphone Android. Dan kali ini saya akan bahas handphone dari iPhone. Dan ini dia di tangan saya sudah ada iPhone 12. Ini saya dapatkan di harga sekitar 8 jutaan ya, tepatnya di 8.600.000-an dengan spesifikasi untuk iPhone 12 internal storage 64 GB X Inter, tapi untuk emailnya dia terdaftar di Kemenperin ya. Jadi saya berani ambil untuk handphone ini, dan di video kali ini saya akan bahas beberapa hal atau 7 hal yang harus kalian tahu apabila kalian mau beli handphone yang satu ini atau iPhone 12 ini. Oke, langsung saja tanpa basa-basi untuk hal yang pertama yang masih oke untuk dipakai di tahun ini dan beberapa tahun ke depan. Tepatnya mungkin ada sekitar 3 tahun ke depan ini masih oke banget untuk dipakai. Yang pertama adalah dari segi performanya. Performa handphone ini untuk dipakai harian ataupun untuk dipakai aplikasi berat dan game berat ini masih oke banget. Handphone ini pakai chipset Apple Bionic A14 5 nanometer, RAM 4 GB, internal storage varian 64 GB dan 128 GB, dan ada juga yang 256 GB. Untuk sistem operasi saat ini saya pakai iOS 15.4.1 untuk skor Antutu Backsmart versi 9 di iPhone 12 ini dapatkan skor di 662 ribuan. Skor segitu untuk tahun ini masih sangat oke ya, masih sangat kuat untuk dipakai harian, bahkan untuk game berat sekalipun. Saya pakai untuk beberapa game seperti PUBG Mobile ataupun Mobile Legends. Ini sangat oke dan lancar banget. Oke. Kemudian ke poin yang kedua adalah handphone ini feature phone. Ya, feature phone dari segi konektivitasnya. Konektivitas di handphone ini sudah 5G ready ya. Jadi untuk kalian yang tanya, "Bang, ini sudah support 5G atau belum?" Ini sudah bisa 5G, tapi untuk jaringannya apakah sudah ada di daerah kalian? Karena untuk jaringan 5G di Indonesia belum merata semuanya. Karena di 5G Indonesia cuma ada di beberapa kota besar dan itu pun ada di beberapa titik saja. Oke, next ke kelebihan yang ketiga adalah dari segi baterai yang kecil tapi awet. Untuk baterai di handphone ini lumayan kecil ya dibanding dengan handphone Android zaman sekarang yang pakai 5.000 mAh, bahkan ada juga pakai yang 6.000 mAh. Handphone ini cuma pakai baterai berkapasitas 2.815 mAh dengan MagSafe wireless charging maksimal di 15 watt dan Qi magnetic wireless charging di 7,5 watt, dan untuk charging speednya dia maksimal di 20 watt. Untuk SOT harian saya untuk pemakaian game di Mobile Legends untuk beberapa jam dan untuk kerja sosial media ini bisa dapatkan skor di 4 hari ini atau 3 hari ini di 6 sampai 7 jam. Ini sih masih oke banget ya untuk pemakaian harian dengan skor segitu. Oke, next ke kelebihan yang berikutnya atau poin yang berikutnya adalah desain yang compact. Desain di handphone ini lumayan compact ya, meskipun untuk sudut-sudutnya tergolong tajam karena dia sudah pakai desain yang ngotak, desain khas iPhone kekinian. Dimensi di handphone ini pakai dimensi 146,7 x 71,5 x 7,4 mm dengan berat sekitar 164 gram. Untuk finishing body di handphone ini dia pakai kaca di depan dan di belakang, dan untuk frame-nya dia pakai frame aluminium. Dan untuk dipegang di tangan ini sih masih oke banget ya dengan jari saya yang standar medium orang Indonesia. Ini masih bisa dipakai untuk satu jari antara kiri dan kanan bisa saya gapai dengan mudah. Ini masih oke banget untuk khas desain di
handphone ini. Kemudian ke poin yang berikutnya adalah kameranya yang powerful. Kamera di handphone ini pakai setup dual kamera untuk bagian belakang dan satu kamera untuk bagian depannya. Untuk kameranya berresolusi sama semua. Dia pakai 12 megapiksel semuanya dengan aperture untuk kamera utamanya f1.6. Support OIS, kemudian 12 megapiksel f2.4 untuk ultrawide-nya dan 12 megapiksel f2.2 untuk selfie kameranya. Untuk hasilnya tajam di kondisi baik di banyak cahaya ataupun di minim cahaya dengan ciri khas iPhone banget, dia natural banget untuk hasil gambar di handphone ini. Untuk perbedaan warna antara kamera utama dan kamera ultrawide-nya itu nggak begitu ketara, hampir sama dengan detail yang oke. Tapi untuk ultrawide-nya sedikit ada penurunan detail, tapi nggak masalah, nggak kelihatan. Dan kerennya lagi, ini di perekaman kameranya. Perekaman kamera di bagian depan dan belakang ini sudah support 4K. Dan untuk stabilisernya ini mantap banget. Bahkan untuk story WhatsApp ataupun story Instastory, dia sangat powerful dibandingkan handphone Android. Ini sangat jauh gapnya. Ini lebih bagus untuk dipakai sosial media. Oke, next ke poin yang berikutnya adalah layar yang oke untuk di tahun ini. Layar di handphone ini pakai layar berukuran 6,1 inch. Super Retina XDR OLED, kemudian support HDR10, Dolby Vision dengan kecerahan sampai 1200 nits. Dipakai untuk multimedia ini sangat bagus dan nyaman sekali. Hasil warnanya natural dan enggak terlalu gonjreng, enggak seperti handphone Samsung ataupun handphone yang pakai Super AMOLED lainnya, tapi ini masih sangat oke. Untuk hitam pekatnya juga oke, khas layar OLED. Oke, next, kemudian ke poin yang terakhir dari handphone ini adalah dari segi harganya. Tentunya dari harganya, handphone yang oke, kalau harganya selangit itu percuma. Kau mending mungkin akan lari melihat itu. Karena di handphone ini sudah jatuh sekitar 50%-an untuk harga pertama kali launching. Di handphone yang saya dapatkan ini di marketplace mungkin ada sekitar yang jual di 7,9 jutaan. Tapi untuk kualitasnya kurang begitu oke ya. Saya kurang jamin untuk kualitas yang harga paling rendahnya. Kalau di harga sekitar 8,5 juta atau 86 mungkin itu kualitasnya yang sangat bagus. Oh iya, untuk battery health di handphone ini saya dapatkan di 88%-an ya. Tadi saya lupa untuk cantumkan di bagian baterainya. Di harga segitu untuk iPhone 12 ini masih worth it gak? Kalau menurut saya sih masih worth it. Dan untuk video lengkapnya akan saya ceritakan di video full review tentang si iPhone 12 ini di harga 8 jutaan. Mungkin bila kalian yang punya handphone iPhone 12 yang dapat di harga sekitar 7 jutaan untuk second, bisa komentar di kolom komentar di bawah ya. Oh ya, untuk harga tersebut tadi ini adalah harga handphone second X Inter ya. Berbeda dengan yang X iBox. Mungkin sekitar jaraknya sekitar 1 jutaan antara X Inter dan X iBox. Dan saya sebutkan tadi adalah yang versi 64 GB. Oke, demikian saja untuk video impresi pertama saya tentang si iPhone 12 ini yang dipakai untuk tahun 2022 ini. Terima kasih banyak sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe dan share juga ke teman-teman kalian apabila video ini bermanfaat. Saya Doni pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, dan hati-hati apabila kalian yang sedang di jalan untuk mudik lebaran di tahun ini. Ciao.